Yo dan halo guys, welcome back to Bacot Official Channel. Halo sahabat bacotku dimanapun kalian berada. Gimana nih puasa kalian? Udah ada yang belum? Kalau yang ada yang belum, jangan sampai bolong ya guys ya. Jadi di video kali ini kita akan membacakan alur film yang berjudul Makmum. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang 3 mahasiswi yang tinggal di sebuah asrama. Di asrama tersebut sering terjadi kejadian aneh ketika mereka melakukan sholat. Sosok apakah yang mengganggu mereka? Jadi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung aja ke alur filmnya. Cekicot. Di awal film, diperlihatkan suasana malam di sebuah asrama yang sunyi. Di asrama tersebut tinggal 3 orang siswi yang bernama Nurul, Nisa, dan juga Putri. Tepatnya pada pukul 2:30 dini hari, Nurul melakukan sholat malam sendirian. Sementara kedua temannya itu masih tidur. Dikarenakan mereka sedang bermimpi indah dan bertemu Taehyung yang sedang konser di daerah Cirebon. Cowok anjir, sejak kapan Taehyung ke Cirebon? Aduh, ada ya. Udah lanjut. Di saat Nurul melakukan sholat, secara tiba-tiba Nurul merasa ada sosok yang mengikutinya dari belakang. Sosok itu bahkan terdengar mengikuti bacaan sholat yang dia lantunkan, persis layaknya seorang makmum. Pada akhirnya Nurul dapat menyelesaikan sholatnya, meski dalam keadaan yang sangat ketakutan. Setelah selesai, dia mendengar suara dari luar kamar. Dan ternyata itu adalah Putri. Bukannya ikut sholat, dia malah jalan-jalan malam, gak jelas, hingga dia pun kecapean sampai pingsan. Dan film pun baru saja dimulai. Di malam berikutnya, Nurul merasa tidak nyaman tinggal di asrama tersebut dan berusaha menyelinap untuk mengambil kunci untuk kabur dari asrama. Namun sayangnya, dia ketahuan oleh kepala asrama baru yang bernama Rosa. Dia pun kena omel dan diperingatkan agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Scene berpindah kepada seorang wanita yang sedang bekerja di sebuah kamar mayat. Wanita tersebut bernama Rini. Kehidupan Rini bisa dibilang pas-pasan. Dan di sela-sela tersebut dia teringat masa-masa indah yang dimana di saat dia masih di asrama, tempat dimana Nurul dan kawan-kawannya tinggal. Kita pindah lagi kepada Nurul dan kawan-kawannya yang sedang tertidur lelap. Secara tiba-tiba Putri mengalami kerasukan. Dia pun menggeliat gak jelas, udah kayak cacing tanah. Cowok Cacing tanah aja. Nggak cacing tanah juga cowok. Ngeliatnya gitu anjir. Ya namanya orang kerasukannya gitulah cowok. Oke lah lanjut. Seketika itu juga Nurul dan Nisa pun panik. Kegaduhan tersebut terdengar oleh Bu Rosa. Dan inilah yang terjadi. Bu Rosa pun tidak mempercayai dengan apa yang mereka alami. Bu Kinanti selaku kepala asrama yang lama pun berusaha untuk menegaskan kepada Rosa agar tidak terlalu keras kepada anak-anak asrama. Akan tetapi dengan dinginnya Rosa tidak memperdulikan hal tersebut. Di keesokan paginya, Rini didatangi oleh ibu kos yang rempong. Ia pun menagih kepada Rini untuk membayar biaya kosnya yang udah nunggak. Dikarenakan Rini tidak bisa membayar semua biaya tanggungannya, dia pun terpaksa harus pindah dari kos tersebut. Secara kebetulan di perjalanan dia bertemu dengan Pak Slamet. Ternyata Pak Slamet ini adalah salah satu pengurus asrama juga. Dan dia pun menceritakan tentang kepala asrama yang baru yang sangat keras dan juga dingin kepada anak-anak asrama. Alasan dari sikapnya tersebut bisa dibilang dia ini selalu gagal dalam berumah tangga. Atau bisa dibilang dia itu janda 7 kali guys. Itu pun sangat jelas jauh berbeda dengan suasana kekeluargaan yang dibangun oleh Bu Kinanti selaku kepala asrama pada zamannya Rini dulu. Pak Slamet pun membawa Rini ke asrama untuk bertemu dengan Bu Kinanti sebab dia itu sedang sakit
dan parahnya dia itu lumpuh. Dia juga harus menggunakan dikarenakan gue gak tahu itu alatnya apaan, kita sebut saja flash disk. Bukinanti pun harus menggunakan flash disk untuk berbicara, dikebatkan pita suaranya yang rusak. Di saat Nurul mengantarkan makanan kepada Ibu Kinanti, dia melihat Bu Kinanti yang terlihat sangat ketakutan, dan dia melihat ada sosok yang memakai mukena yang seolah-olah sedang melakukan sholat di kamarnya. Namun setelah Nurul cek, ternyata tidak ada siapapun di sana. Singkat cerita, Rini pun sampai di asrama dan langsung mendatangi kamarnya dulu yang ditempatinya bersama sahabatnya yang bernama Ningsih. Dan ternyata kamar tersebut adalah kamar yang sama dengan Nurul dan kawan-kawannya. Nurul dan juga yang lainnya pun langsung bertanya tentang kejadian-kejadian aneh, tentang sosok yang sering mengganggu mereka di saat mereka melakukan sholat. Di sela-sela tersebut, Rini pun langsung membicarakan tentang dirinya itu kepada Bu Rosa, bahwa dia itu adalah alumni asrama dan akan tinggal di asrama sebagai pengurus. Kejadian aneh pun mulai terjadi kepada Rini. Dia pun melihat ada sebuah kain mukena yang misterius. Pada akhirnya Rini dan Bu Kinanti pun bertemu. Mereka berdua pun langsung berpelukan, udah kayak Teletubbies saking bahagianya. Di saat itu juga kejadian aneh pun terjadi lagi. Putri mengalami kerasukan. Mereka semua pun mendiskusikan tentang hal tersebut, bahwa kejadian serupa sering terjadi beberapa kali, dan itu sudah jelas ada sosok gaib yang sedang mengganggu mereka. Rini pun sangat mempercayai hal tersebut sebab dia juga sering menemukan hal serupa ketika masih bekerja sebagai pengurus mayat. Dan Rini pun mengetahui bahwa sosok tersebut bukan untuk mengganggu, melainkan untuk menyampaikan pesan. Di sini Rini menanyakan tentang Putri kepada Nurul, bahwa dia itu sudah tidak memiliki ibu, dikarenakan ayahnya itu agak sedeng dan sering galak kepadanya. Dia pun jarang pulang dan lebih memilih menetap di asrama. Ternyata Putri juga mempunyai seorang kakak perempuan, namun sudah lama menghilang dan tidak ada kabar sampai sekarang. Setelah pembicaraan tersebut, Rini pun langsung OTW dan menemui seorang Pak Ustadz ganteng. Namun masih gantengan gue ya guys. Kebanyakan anjir. Ya kau lihat aja lah guys video gue yang paling bawah ya. Ada itu, ada guanya. Oke lanjut. Nurul dan kawan-kawannya sering menyebutnya Pak Ganda. Dia ini adalah seorang guru agama yang ada di sekolahnya mereka. Dan ternyata Rini juga mengenalinya, sebab dulunya mereka pernah satu sekolah. Rini pun langsung membicarakan tentang apa yang terjadi kepada anak-anak asrama yang sering diganggu oleh sesosok gaib ketika mereka sedang melakukan sholat. Maka dari itu mereka pun sering menyebutnya hantu makmum. Di malam hari terlihat Nisa ingin pergi mandi dan berusaha untuk membangunkan Nurul untuk menemaninya. Dikarenakan Nurul itu tidurnya kayak kebo, susah dibangunin, Nisa pun pada akhirnya pergi sendiri. Dan inilah yang terjadi. Teriakan Nisa terdengar kemana-mana, hingga akhirnya dia pun berhasil terbebas dari terong tersebut. Apain membuat terong anjir? Teror cowok, lupa aduh. Kok jadi terong ya? Maaf guys, jadi terong guys. Rini pun langsung bergegas untuk menghubungi Pak Ustadz untuk segera ke asrama. Sungguh membangongkan. Lagi-lagi Rosa bersikap tidak peduli dan lebih mementingkan kedisiplinan asrama tersebut. Sesudah ngomel-ngomel udah kayak emak-emak komplek, dia pun dengan polos tanpa dosa, dia pun langsung pergi begitu saja. Di malam itu ketika Rini sedang melakukan sholat tahajud, dia mengalami hal serupa dengan kejadian yang sering dialami oleh anak-anak asrama. Di saat yang bersamaan, Bu Kinanti bersikap aneh dan langsung menyerang Bu Rosa. Ternyata dia itu sedang kerasukan dan sekarang telah berpindah kepada Bu Rosa. Dikarenakan Bu Kinanti menghilang, Rini dan Pak Slamet pun mencarinya di sekitar asrama. Di sini Pak Slamet mengakui bahwa semua kejadian yang terjadi di asrama tersebut
ada kaitannya dengan kejadian kebakaran di masa lalu. Itulah alasan kenapa Reni diundang untuk datang ke asrama atas perintahnya Bu Kinanti. Di sela-sela itu terlihat Putri sedang berjalan di lorong asrama. Pak Slamet pun langsung mengejarnya, sedangkan Rini pergi ke ruangan Bu Kinanti untuk melihat sesuatu. Putri terlihat tak sadarkan diri dan Pak Slamet pun berusaha untuk menyelamatkannya. Namun naas, Pak Slamet ditikam dari belakang oleh Bu Rosa dan terus-menerus menyerang Pak Slamet dengan membabi buta. Di sini kita diperlihatkan scene flashback di saat Rini masih tinggal di asrama tersebut bersama sahabatnya Ningsih. Di saat itu juga terjadi mati lampu dan terjadi sesuatu kepada Rini yang seolah-olah dia melihat kejadian tragis yang terjadi kepada sahabatnya. Ternyata kebakaran tersebut terjadi di saat Ningsih sedang tertidur sambil menggunakan mukenanya dan dia pun terbakar hingga tewas. Di sela-sela itu Pak Ustadz berhasil menyelamatkan Rini. Apa dirinya diriku lagi. Berisik anjing, gue jadi nyanyi cok. Oke lanjutlah. Di sela-sela itu Pak Ustadz berhasil menyelamatkan Rini dari ruangan yang terbakar dan langsung ke tempatnya Pak Slamet dan juga Putri. Di saat yang bersamaan juga sosok Ningsih datang ke tempatnya Nurul dan juga Nisa. Kita fokus dulu ke Pak Slamet yang ternyata anjir. Selamat sih bener anjir. Aduh. Ntar guys, tarik napas dulu ya guys nontonnya. Serius anjir. Oke. Kita fokus dulu ke Pak Slamet yang ternyata dia masih selamat sesuai dengan namanya. Dia pun menceritakan semua kebenaran yang terjadi kepada Ningsih, bahwa setelah kebakaran itu terjadi, Bu Kinanti dan juga Pak Slamet menyembunyikan kebenaran tentang tewasnya Ningsih agar mereka tidak dipertanggungjawabkan atas kejadian tersebut dan menguburkannya di halaman asrama untuk menghilangkan bukti. Dengan ekspresi biasa saja, Pak Slamet sangat menyesali perbuatannya tersebut dan lebih mencengangkannya lagi, ternyata Putri itu adalah adiknya Ningsih. Tidak lupa kita kembali lagi kepada Nurul dan juga Nisa. Teriakan mereka berdua pun terdengar sampai keluar asrama dan Pak Ustadz pun bergegas membantu mereka. Namun dia dihadang oleh hantu makmum dan adu mekanik di antara mereka berdua pun terjadi di sini. Adu mekanik pun dimenangkan oleh Pak Ustadz dan pada akhirnya Nurul dan Nisa pun berhasil diselamatkan. Akan tetapi tidak semudah itu Santoso. Bu Rosa pun tiba-tiba datang dan sudah pasti dia itu sedang dirasuki oleh Ningsih. Dengan kekuatannya Ningsih berhasil menarik Nurul. Rini pun berusaha untuk membujuk Ningsih dan menjelaskan bahwa kejadian yang dialami itu adalah sebuah kecelakaan. Dan ternyata bujukannya itu berhasil membuat Nurul terselamatkan. Dengan bacaan ayat suci yang dibacakan oleh Pak Ustadz dengan diikuti dengan yang lainnya, itu pun berhasil membuat Ningsih kepanasan sampai dia pun cosplay jadi Spiderman KW5. Hingga pada akhirnya Ningsih pun berhasil keluar dari tubuhnya Rosa. Sungguh membagongkan lagi, sosok tersebut malah muncul lagi dengan muka burik yang dia pun berteriak-teriak gak jelas. Apa boleh buat, meskipun Pak Ustadz udah capek, dia pun membacakannya lagi. Dan untuk kali ini sosok Ningsih pun berhasil dimusnahkan. Setelah berhasil mengalahkan hantu makmum, mereka baru keinget dengan ibu-ibu beban itu yang bernama Bu Kinanti. Dan ternyata di saat yang lain sibuk ada mekanik dengan hantu makmum, dia malah tiduran di bawah tempat tidur. Sungguh beban banget di film ini ya guys ya. Scene pun ditutup dengan happy ending dengan Rini yang diangkat menjadi kepala asrama yang baru. 2 tahun pun berlalu, hari kelulusan pun telah tiba dan pada akhirnya film pun selesai sampai di sini. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Makmum. Ini ada motor lewat, asu. Oke lanjut guys. Seperti biasa dikarenakan ini bulan puasa ya guys ya, film ini mengajarkan kita untuk sholat berjamaah yang rajin ya guys ya. Apabila kalian sholat sendiri
maka hantu makmum akan datang kepada kalian. Dan jangan lupa sholat ini guys, apa namanya? Tahajud ya guys. Itu bagus baik. Jadi sebelum sahur kita sholat tahajud dulu guys. Ya itu lebih bagus guys ya, karena itu sholat malam. Tapi menurut gua film ini apa ya? Bingung juga ya. Baru kali ini nonton film hantu tapi gak ada yang mati guys sama sekali. Oh iya benar, kalau kalian perhatikan gak ada yang mati loh asli. Kau nonton sampai akhir gak ada yang mati satupun di film ini guys. Oh iya, tapi jangan kemana-mana dulu, karena film ini ada sequel keduanya ya guys ya, yaitu Makmum 2 yang akan kita bahas di minggu depan ya guys ya. Jangan lupa ya guys, tonton sampai habis, di like sama subscribe guys. Iya, terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. gua Revan. See you next time video. Bye bye.